Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solehan Wijaya, guru pendidikan agama Islam yang bertugas di SD Negeri 84 Palembang. Saat ini saya tengah mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Video ini dibuat tanggal 10 Mei tahun 2025, hari Sabtu, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, guna untuk memenuhi tugas uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG, yakni uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Mantap. Oke, hari ini ya, hari Sabtu, tanggal 10 bulan tahun 2025 ya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang sholat ya. Oke, belajar tentang sholat. Nah, tapi sebelumnya Pak mau tanya dulu, tadi pagi sarapan? Sarapan. Subuh tadi sholat? Sholat. Olahraga tadi pagi? Nah, dibiasakan setiap pagi pastikan berolahraga sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Oke, kita lanjut ke sini ya, tentang sholat ya, sudah pernah dipelajari. Oke, sholat berdasarkan hukumnya itu dibagi menjadi berapa? Oke, jadi dua, Nabila. Jadi dua. Yang pertama apa, Nabila? Wajib ya, atau fardu. Kemudian yang kedua apa, Nabila? Sunnah. Sunnah. Nah, ini dibagi lagi ya. Wajib jadi dua, bagi dua ya. Fardu ain ya, fardu ain. Fardu ain. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Masih ingat fardu ain apa dia? Fardu ain? Oke, harus dilakukan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Kayak pintar, tepuk tangan.
Masih ingat ya? Selanjutnya fardu kifayah. Ya. Jadi kifayah ini ya, kewajiban bagi sebagian umat Islam. Tapi bila sudah dikerjakan, maka yang lain tidak perlu lagi mengerjakan karena sudah gugur kewajibannya. Ya, ini jadi bedanya ya. Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim, harus tidak boleh tidak. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah dilaksanakan oleh beberapa orang, maka yang lain boleh untuk tidak melaksanakan. Coba kita lihat dulu ya. Kalau fardu ain itu kalau dalam sholat ya, fardu ain yang wajib harus dilakukan oleh setiap orang. Sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya. Kalau fardu kifayah ketika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak perlu lagi gugur kewajiban. Contohnya misalkan seperti sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu ya ketika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak melaksanakan pun tidak apa ya. Tapi kalau belum ada yang melaksanakan, maka wajib harus dilakukan. Itu ya. Kemudian sunnah dibagi jadi berapa ini? 2. Apa saja Saban? Ya, poin pertama sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, apa Saban? Ya, sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad. Nah, sunnah muakkad ada yang masih ingat siapa? Yang tahu? Ya. Sunnah yang sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib ya, hampir mendekati wajib. Ya, salah satu contohnya apa? Salat witir, ya, salat malam yang jumlahnya ganjil. Kalau yang ghairu muakkad, ya. Tidak begitu dianjurkan, tapi sunnah kalau dikerjakan dapat pahala. Contohnya apa? Salat, ya, tahajud, kemudian salat duha, ya. Nah, itu termasuk ghairu muakkad, ya. Tidak begitu dianjurkan, ya. Nah, inilah salat berdasarkan hukumnya. Yang akan kita bahas hari ini ya, silakan dibuka di halaman 149. Halaman 149 tentang ya, salat Jumat, duha dan tahajud. Salat Jumat. Nah, yang tahu hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat. Bagi perempuan mubah atau boleh. Ya, kalau bagi laki-laki? Wajib ya. Bagi laki-laki wajib, jangan ditinggalkan. Kecuali ada uzur ya. Uzur itu yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, salah satu contohnya misalkan sakit atau sedang bepergian ya. Kalau bagi perempuan hukumnya mubah atau boleh dikerjakan. Ketika perempuan ikut sholat Jumat, maka tidak perlu lagi mengerjakan sholat zuhur di hari Jumat itu. Kalau ikut sholat Jumat, ya. Tapi kalau tidak ikut sholat Jumat, maka tetap sholat zuhur. Ya. Laki-laki wajib sholat Jumat. Ketika sudah ikut sholat Jumat, maka tidak perlu lagi sholat zuhur. Ya. Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Silakan lihat lagi ya di halaman 149. Di situ ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Diharapkan dari pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara dari sholat Jumat dengan baik. Kemudian yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Jadi selepas materi ini harus bisa menjelaskan tentang sholat Jumat ya, sekaligus mempraktikkan bagaimana sholat Jumat. Sebelum lebih lanjut ya, silahkan berdiri sebentar ya di tempatnya masing-masing. Kita ice breaking sedikit ya. Lihat, perhatikan Pak. Ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngobrol. Ini namanya jari apa? Apa kata jari telunjuk? Anak sekolah tidak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah?
Anak sekolah tidak boleh marah. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Anak sekolah tidak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking? Anak sekolah tidak boleh keliling. Bisa ikut bareng-bareng? 1, 2, 3. Sekarang duduk lagi. Duduk lagi, silakan dibuka halaman 153. Ya. Semua halaman 153. Nah, itu gambar 9.3 ini, ya. Gambar apa keterangan di situ? Ya. Sholat Jumat di Masjid Agung. Siapa yang pernah sholat di Masjid Agung? Ramai atau sepi? Ramai, ya. Sering sholat di Masjid Agung? Ya, sholat Jumat di Masjid Agung sudah? Sudah. Ini sedang berangkat sholat Jumat. Lebaran, Lebaran waktu Idul Fitri, ya. Idul Fitri sholat di Masjid Agung. Ramai itu kan? Sampai ke jalan-jalan kan? Sampai ke Ampera kan? Ya. Selanjutnya coba lihat di halaman 154. Ya, situ ya. Lihat di 154 bagian yang pertama, ya. Anak-anak, di situ apa keistimewaan dari hari Jumat? Ya, mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari yang paling agung, ya. Jadi pemimpin hari antara yang 7 hari itu hari Jumat. Segala bentuk kebaikan itu ada di hari Jumat. Potong kuku, cukur rambut, ya. Silakan lakukan di hari Jumat. Itu sunnah Nabi, dapat pahala, ya. Kemudian sholat Jumat. Kemudian apalagi yang dilakukan di hari Jumat? Misalkan berdoa. Berdoa di hari Jumat itu merupakan hari yang mustajab. Akan mudah Allah kabulkan. Lebih bagus lagi berdoa di waktu sesudah asar. Ya, sesudah asar doa. Nah, insya Allah dikabulkan. Kemudian di waktu sholat Jumat, ya, sholat Jumat itu nanti kita akan bahas itu, ya. Sholat Jumat itu ada 2 khutbah, ya. Di antara 2 khutbah itu khatib, ya, khatib itu yang membaca khutbah, ya, yang berkhutbah. Dia akan duduk. Lihat ya, yang laki-laki. Khatib sudah berkhutbah, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, ya. Nah, duduk itu dia duduk di antara 2 khutbah itu ketika kita berdoa, maka niscaya Allah akan kabulkan. Mustajab waktu itu, ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat ini apa yang harus kita persiapkan sebelum sholat Jumat? Nah, ini gambar 9.4, ya, 9.4. Orang laki-laki bersiap melaksanakan sholat Jumat. Sebelum melakukan sholat Jumat, ya, kita perlu tahu dulu siapa yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Siapa-siapa yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? 1, perempuan. Makanya tadi sholat Jumat itu hukumnya bagi perempuan mubah atau boleh, tapi tidak wajib. Kemudian gambar yang kedua, anak kecil. Anak kecil tidak wajib sholat Jumat, ya. Kemudian sakit. Nah, kalau sedang sakit maka tidak wajib sholat Jumat, ya. Karena kenapa? Sholat Jumat itu harus berjamaah. Kalau sendiri-sendiri tidak sah, ya. Ya, harus berjamaah, ya. Makanya kalau orang sakit
dia sholatnya sendiri sholat zuhur, ya, tidak diwajibkan sholat Jumat, cukup mengerjakan sholat zuhur. Kemudian yang keempat, nah, ya, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, perjalanannya sekitar lebih kurang ya 85 km. Nah, kalau lebih dari 85 km boleh untuk tidak sholat Jumat. Tapi kalau cuma dari sini ke rumah, ya, cuma berapa meter, itu tetap wajib sholat Jumat. Itu namanya bukan musafir. Apa yang perlu disiapkan sebelum sholat Jumat? Gambar yang pertama ini, mandi. Ya. Diusahakan mandi, sunnahnya itu mandi. Agar apa? Agar tubuh menjadi bersih. Ya. Kemudian selain mandi, pakailah pakaian terbaikmu. Pakaianmu yang paling bagus, ya, yang paling rapi. Nah, kalau sudah itu baru pakai wangi-wanginya atau pakai parfum. Jangan kamu sholat Jumat, datang sholat Jumat bau, kasihan yang lain nahan bau. Kemudian setelah selesai itu baru ya anak laki-laki masuk ke masjid. Masuk ke masjid itu dahulukanlah kaki kanan sambil membaca apa? Allahumma firli junubi abwaba rahmatik, atau yang itu singkat, yang di situ singkat Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika sudah sampai di dalam, apa yang kita lakukan? Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang selanjutnya lihat gambar 9.9. Khutbah pertama, kemudian duduk di antara dua khutbah. Ketika selesai khutbah pertama, maka duduk di antara dua khutbah. Kemudian baru naik lagi untuk melakukan khutbah kedua. Yang terakhir 9.10, jemaah melakukan salat Jumat dipimpin oleh imam. Ya, sekarang tak minta hitung dari sini 1 sampai 5 ya. 4, 5. Satu silakan ke sini satu. Satu silakan ke sini satu. Ini diputar. Kelompok satu langsung duduk di tempat masing-masing. Ini silakan dikerjakan, tulis sama anggota kelompok. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Silakan temukan kata-kata dalam lembar kerja tersebut. Kelompok 3 sudah selesai, tepuk tangan. Kelompok 5. Kelompok 5 selesai, nomor 2, tepuk tangan, kelompok 5. Ya, 3 kelompok lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kalian perhatikan sikap anak soleh. Ini ya, berhubung waktu sudah habis, ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan dipresentasikan dengan kelompok masing-masing. Presentasikan di depan ke kelas. Hari ini sudah selesai ya, karena waktu sudah habis. Ya. Semoga di pertemuan selanjutnya tetap Allah beri kita kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya. Hari ini kita cukupkan dulu dengan ucapan semoga apa yang kita pelajari hari ini penuh manfaat, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak tutup ya. Untuk hari ini sekian, sampai di sini Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video untuk pembelajaran kali ini. Semoga menghadirkan penuh manfaat dan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.